Shalom sahabat wanita, jumpa lagi dengan saya Anneke, hanya di acara Wanita Berpengharapan. Hari ini kita akan belajar dua hal. Di bagian pertama acara ini kita akan belajar tentang bakteremia. Ini satu pengetahuan kesehatan, pelajaran bagi hidup kita yang perlu kita pahami bersama. Dan di bagian kedua acara ini kita akan mendapat pelajaran bagi jiwa dengan topik tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pelajaran ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lilis Gantari. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, mungkin istilah bakteremia masih asing bagi kita. Tetapi ini satu kondisi kesehatan yang tidak bisa diremehkan juga. Bakteremia adalah kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah. Keberadaan bakteri di dalam aliran darah memang belum tentu berbahaya. Tetapi kalau tidak ditangani dengan tepat, dan bakteri bisa terus berkembang biak, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Sebenarnya pada keadaan normal, kalau jumlah bakteri yang masuk ke dalam aliran darah hanya sedikit, maka sistem kekebalan tubuh bisa dengan cepat mengatasi bakteri itu. Tetapi kalau jumlah bakteri cukup banyak dan sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawannya, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi serius sampai sepsis. Sepsis ini adalah komplikasi berbahaya akibat respon tubuh terhadap infeksi. Infeksi dari bakteri yang banyak ini membuat tubuh bereaksi luar biasa yang seringkali bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis sehingga terjadi kerusakan pada organ dan jaringan tubuh, bahkan bisa mengancam nyawa penderitanya. Jadi kalau ada bakteri yang masuk di dalam tubuh, masuk di aliran darah, yang perlu dijaga adalah jangan sampai tubuh mengalami sepsis atau komplikasi bakteri. Bakteri memang bisa masuk ke dalam aliran darah, ini yang jadi penyebab bakteremia. Masuknya bakteri memang banyak jalannya. Ada yang saat menjalani perawatan gigi, pemasangan selang kateter, atau saat menjalani operasi. Memang tidak semua pasien bisa mengalami bakteremia dari keadaan ini. Karena ada juga yang terjadi akibat adanya penyebaran infeksi dari bagian tubuh tertentu. Misalnya, infeksi saluran kemih, infeksi gigi, atau infeksi pada paru-paru seperti pneumonia. Ini situasi yang bisa membuat bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, hati-hati juga karena ada beberapa keadaan yang rentan menjadi jalan masuknya bakteri. Bayi usia di bawah 1 tahun atau mereka yang lanjut usia lebih rentan terkena bakteri. Ini karena sistem kekebalan tubuh belum terbentuk sempurna, atau justru sudah tidak berfungsi optimal. Jadi kalau ada bayi atau lansia di rumah, hati-hati supaya tidak gampang terkena infeksi. Pasien yang menderita luka bakar ini juga rentan terkena bakteri. Itu sebabnya penderita luka bakar tidak bisa sembarangan diobati, karena harus berada di ruangan khusus yang steril dan diawasi betul oleh tenaga medis, supaya luka-lukanya tidak menjadi jalan masuknya bakteri. Pasien yang punya penyakit tertentu seperti kanker, HIV/AIDS, atau mereka yang sedang menjalani kemoterapi, ini juga rentan terjangkit bakteri, karena penyakit dan pengobatan ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang tidak bisa bekerja optimal. Jadi pasien kanker, mereka yang menjalani kemoterapi, memang harus dijaga betul keadaannya, termasuk asupan makanannya, supaya tubuhnya tidak gampang terserang bakteri.
Bagi pasien diabetes, gagal jantung, hati-hati juga ya, karena ini kondisi yang juga rentan terserang bakteri. Sahabat wanita, sesudah kita tahu apa itu bakteremia, kondisi bagaimana yang gampang terserang bakteri, kita perlu paham juga kalau bakteremia bisa menyebabkan gejala yang beragam. Ada gejala yang ringan, demam yang bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau jumlah bakteri tidak terlalu banyak dan sistem kekebalan tubuh mampu mengatasinya, bakteremia justru tidak menimbulkan gejala apapun, aman-aman saja. Tetapi bakteremia dengan jumlah bakteri yang banyak, dan kalau sistem kekebalan tubuh tidak mampu mengatasinya, bisa terjadi sepsis. Sekali lagi saya ingatkan, sepsis ini adalah komplikasi berbahaya akibat respon tubuh terhadap infeksi. Ini yang perlu diatasi. Mari perhatikan, saat bakteri yang ada di dalam aliran darah terus berkembang biak, bisa terjadi infeksi yang ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, menggigil, jantung berdebar, tekanan darah menjadi rendah, nafas menjadi lebih cepat, tubuh menjadi lemah, pasien merasa pusing juga, kadang-kadang ada perubahan mental, misalnya kebingungan, dan kadang-kadang muncul juga ruam di seluruh tubuh. Tetapi ada juga gejala lain. Kalau infeksinya terjadi di saluran pencernaan, ada keluhan diare, muntah, mual, atau nyeri perut. Pada anak-anak, selain gejala-gejala tadi, infeksi yang disebabkan oleh bakteri juga bisa menyebabkan anak menjadi lebih rewel, lemas, tidak aktif, dan sulit makan. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter kalau anak-anak atau lansia di rumah mengalami salah satu dari gejala tadi. Atau kalau para sahabat wanita sudah melakukan pengobatan pertama di rumah, tetapi keluhan yang dialami semakin berat. Atau kalau pasien baru melakukan perawatan gigi atau pemasangan kateter urin, kemudian mengalami gejala-gejala tadi, segera bawa ke dokter. Dokter akan memeriksa dengan teliti sebelum mendiagnosa penyakitnya. Kadang-kadang ada banyak pertanyaan yang disampaikan dokter. Jawab saja dengan baik dan benar, supaya dokter bisa mendiagnosa dan mengobati dengan tepat juga. Biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, denyut jantung, frekuensi pernafasan, dan tekanan darah. Ikuti saja dengan tenang. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang lain, seperti pemeriksaan dahak dan urin, untuk mencari di mana sumber infeksinya. Kadang-kadang pemeriksaan ronsen juga dilakukan untuk meneliti ada tidaknya tanda infeksi atau peradangan di organ tertentu, seperti paru-paru dan tulang. Dokter memang baru bisa mendiagnosa bakteremia kalau benar-benar ditemukan adanya bakteri di dalam aliran darah pasien. Oleh karena itu, dokter akan melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum benar-benar membuat keputusannya. Itu semua diperlukan supaya gangguan bakteremia bisa ditangani dengan tepat. Pengobatan bakteremia akan disesuaikan dengan jenis bakteri penyebabnya dan tingkat keparahan penyakitnya. Ada jenis obat antibiotik yang biasanya akan diberikan pada pasien yang kondisi bakteremianya sudah menyebabkan infeksi. Antibiotiknya ada yang bisa diminum, atau ada juga yang disuntikan. Ikuti saja sistem pengobatan ini untuk proses penyembuhannya. Selain pengobatan dengan antibiotik, kalau bakteremianya dipicu oleh pemasangan kateter urin, maka kateter harus dilepas dan diganti. Kalau bakteremia disebabkan karena adanya abses pada jaringan tubuh tertentu, maka prosedur pembedahan bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengeluarkan nanah dari abses tersebut.
Hati-hati sahabat wanita, karena bakterimia bisa menimbulkan komplikasi yang fatal kalau tidak ditangani dengan tepat. Komplikasi ini adalah sepsis dan syok septik. Sepsis dan syok septik akan memicu peradangan di seluruh tubuh yang berpotensi menyebabkan kerusakan organ, bahkan bisa mengancam nyawa. Sayangnya, memang bakterimia tidak selalu bisa dicegah. Tetapi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya bakterimia. Menggunakan antibiotik sebelum operasi atau sebelum dilakukan tindakan pada gigi, jika memang ada indikasi, ini bisa dilakukan. Jangan lupa untuk mengganti kateter urin secara rutin. Ini tenaga medis yang punya wewenang. Dan lakukan imunisasi sesuai jadwal, khususnya untuk anak-anak. Jadi bakterimia adalah kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah. Keberadaan bakteri tidak selalu membahayakan, tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, perlu diatasi. Bakterimia tidak selalu bisa dicegah, tapi bisa diupayakan untuk menurunkan resiko terjadinya bakterimia. Sahabat wanita, informasi tentang bakterimia sudah kita dengar bersama. Kiranya pengetahuan ini menambah wawasan kita untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Wanita berpengharapan akan hadir lagi setelah pujian berikut ini, dan kita akan sama-sama belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selamat mengikuti. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih
Sahabat, tentu Anda masih ingat berapa banyak orang yang bersalah kepada Anda. Bahkan, Anda mengingat kesalahan apa saja yang dibuat orang lain kepada Anda. Atau mungkin Anda tidak pernah ingat kesalahan orang lain karena Anda adalah termasuk orang yang selalu ingin melupakan kesalahan orang lain. Atau Anda adalah salah seorang yang selalu memaafkan dan kemudian melupakan kesalahan orang lain. Jadi Anda tidak pernah ingat akan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, Anda adalah orang yang tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Berbahagialah bila Anda adalah orang yang tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi dalam kenyataan hidup ini, tidak mudah melupakan kesalahan orang lain. Lebih mudah menyimpan kesalahan orang lain daripada melupakannya. Banyak orang lebih suka menyimpan kesalahan orang lain daripada melupakan. Sehingga dalam hati orang tersebut banyak sekali tersimpan kesalahan orang lain. Dan tentu ini sangat mengganggu ketenangan hati. Dan bila kita tetap menyimpan kesalahan orang lain, itu adalah satu bukti bahwa kita sulit mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Banyak wanita menyimpan kesalahan orang lain bertahun-tahun. Ada wanita yang menyimpan kesalahan mertuanya, atau kesalahan suaminya, kesalahan anaknya, sehingga hidupnya hanya memikirkan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain juga merupakan satu bukti betapa sulitnya memaafkan atau mengampuni orang lain. Ada orang tua yang berkata bahwa ia tidak akan memaafkan anaknya sampai kapanpun. Sebaliknya, banyak anak yang mengatakan tidak akan memaafkan kesalahan orang tua sampai mati. Sahabat, sebenarnya untuk apa kita menyimpan kesalahan orang lain? Atau apa untungnya menyimpan kesalahan orang lain? Kalau kita berbicara mengenai tujuan kita menyimpan kesalahan orang lain, maka kita bisa menemukan bermacam-macam tujuan. Misalnya, menyimpan kesalahan orang lain dengan tujuan untuk membukanya pada saat yang diinginkan, agar orang yang melakukan kesalahan itu malu dan terhina. Atau, kesalahan orang lain disimpan agar bisa membalas dendam yang setimpal dengan kesalahan orang tersebut. Sebenarnya, menurut saya tidak ada untungnya menyimpan kesalahan orang lain. Mengapa? Karena dengan menyimpan kesalahan orang lain, hidup kita hanya berpikir pada kesalahan. Dan kesalahan yang dibuat orang lain. Dan akhirnya bisa secara terus-menerus menimbulkan kemarahan dan kebencian. Kalau hidup kita dihantui oleh kemarahan dan kebencian, tentu hidup kita akan menderita karena tidak ada damai dan ketenangan. Satu-satunya cara untuk melupakan kesalahan orang lain ialah dengan cara mengampuni atau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Sahabat, mari kita mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus dan Petrus berbincang-bincang mengenai pengampunan. Inilah perbincangan itu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sahabat, mengampuni seseorang tidak tergantung berapa banyak orang itu berbuat kesalahan, atau berapa besar kesalahan orang itu. Mengampuni merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Hanya dengan mengampuni, maka kita bisa melupakan kesalahan orang. Dengan mengampuni kesalahan orang, berangsur-angsur kita lupakan. Dengan mengampuni, kita tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Sedikit demi sedikit kita lupakan dan akhirnya tidak tersimpan di hati. Nah sahabat, jika Anda ingin membuang atau melupakan kesalahan orang lain dalam pikiran dan hati Anda, segeralah mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Dan setelah Anda mengampuni orang lain, perhatikan hati Anda. Apakah ada damai dan kelegaan? Saya yakin, bila Anda mengampuni orang dengan tulus, maka Anda akan mengalami damai. Hidup Anda tidak akan terganggu dengan kesalahan orang lain. Saya akan menutup renungan ini dengan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31 dan 32 yang mengatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Amin. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubirlah kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu pengampunan yang kau beri Sahabat wanita, kita berpisah dulu untuk saat ini, tetapi wanita berpengharapan akan hadir lagi di waktu dan kesempatan mendatang.
Pastikan Anda tidak ketinggalan semua informasi dan pelajaran yang akan dibagikan. Anda punya pertanyaan mungkin? Atau mau menanggapi acara ini? Atau ingin berbagi pengalaman hidup Anda? Silakan kirimkan tanggapan Anda kepada Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.